Harus mengakui, bahasa Inggrisnya Gibran jauh lebih bagus daripada bapaknya. Setidaknya pelafalannya Gibran lebih beres. Tapi ya, itu sambil baca teks loh ya. Gua rasa siapapun bisa kalau cuman disuruh baca teks. Kecuali lu buta. We have seen proliferation of fake news. Clear their impartiality in the Middle East than most of the root causes of terrorism perpetrated in the name of Islam, which in any circumstances cannot be justified, would have Lu manggut-manggutnya artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang bahasa Inggris Gibran. Padahal ya Gibran ini pidato dengan bahasa Inggris di forum G20 atau G20 sudah cukup lama. Tapi si buzzer kebo masih saja mengomentari pidato Gibran tersebut ya. Sepertinya kok kurang rela begitu ketika tahu ternyata Gibran itu mahir berbahasa Inggris. Yang katanya inilah, itulah, yang katanya hanya membaca gitu. Semua orang juga bisa membaca katanya. Ya akhirnya netizen membandingkan dengan pidato Mamak Ketum ya. Ribuan tahun yang lalu ketika masih menjadi presiden ya. Dan kebetulan Mamak Ketum berpidato menggunakan bahasa Inggris dan membaca. Dan menurut saya sih kayak anak SD. Gibran jauh di atasnya ya. Selain itu, netizen juga membandingkan dengan pidatonya si Puan. Aduh, bikin ngakak sampai perut mules ya. Berani nggak si buzzer kebo mengkritik mereka berdua? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Harus mengakui, bahasa Inggrisnya Gibran jauh lebih bagus daripada bapaknya. Setidaknya pelafalannya Gibran lebih beres. Tapi ya, itu sambil baca teks loh ya. Gua rasa siapapun bisa kalau cuman disuruh baca teks. Kecuali lu buta. Aura pemecah belah bangsanya kuat sekali ya beliau ini. Kayaknya lu ada dendam pribadi deh sama Jokowi. Kayaknya benci banget gitu sama Jokowi. Ada apa sih? Sekarang sok-sokan muji Gibran. Gibran lebih bagus kok bahasa Inggrisnya dari bapaknya. Dan juga tadi bilangnya gini, kalau cuman baca teks doang, semua orang juga bisa. Hey hey hey. Kata siapa? Lu lihat ini, lu denger ini. Check it out. We have seen proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the world. Kayaknya si ibu ini lebih parah deh. Tapi kok kenapa lu gak berani ngomentarin dia? Kenapa? Apa karena dia junjungan lu? Seperti yang lu bilang tadi, semua orang kalau baca teks mah bisa semua. Lah, dia juga baca teks tuh gak bisa. Amburadul, acak-acakan pronunciation-nya. We have seen propile. Apaan? Jadi buat lu mas-mas gondrong, dungu, al-bahluli, yang sok pintar, ya, coba lu komentarin ini, si ibu ini. Komentari bahasa Inggrisnya yang tadi. We have seen propile, rising. Berani gak lu? Berani gak? Lu tungguin video lu, bahas ibu ini. Walaupun membaca itu nggak mudah loh, apalagi berbicara di sebuah forum ya, di depan orang banyak.
Kita aja pada saat rapat RT kita ngomong di depan orang, itu kalau yang tidak biasa itu juga akan grogi, ya, gemeteran sedikit gitu kan. Apalagi kalau berpidato di hadapan para pemimpin-pemimpin dunia. Tapi walaupun seperti itu, Gibran cukup ciamik gitu lah katanya orang Jakarta. Nah, sementara yang barusan kita saksikan, yang bagian belakang, berani nggak tuh si buzzer kebo mengkritiknya? Aduh, coba-coba kita saksikan teman-teman ya. Habis ini ada video Mamak Ketum ya yang berpidato menggunakan bahasa Inggris. Ini dia. Clear their impartiality in the Middle East than most of the root causes of terrorism perpetrated in the name of Islam, which in any circumstances cannot be justified, would have No comment ya. No comment saya. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman yang mau mengomentari silakan berkomentar di kolom komentar ya. Kalau saya mah nggak komentar. Nanti ada yang marah. Ya intinya kalau dibandingkan dengan Gibran ya jauh lah. Jauh bro, jauh. Hah? Ini apaan? Nah, lanjut. Segitu banyak momen tanpa teks yang dilihat pembenci kok ya cuma pas pidato. Lagian pemimpin negara lain juga pidato pakai teks. Emang otaknya para pembenci aja sudah rusak. Iya kan pidato. Yang saya tahu nih ya, ini pendapat saya ya, ini pendapat saya. Kan Mas Wapres sana adalah mewakili Presiden Prabowo yang berarti mewakili Indonesia. Sehingga apa yang diucapkan dalam pidato itu harus sesuai yang sudah ditulis gitu. Tidak boleh melenceng dari situ. Itu pandangan saya, itu pendapat saya. Jadi ya harus baca gitu. Nggak boleh sampai terlewat dari situ karena bukan pandangannya Mas Wapres sendiri tapi pandangan negara gitu. Pandangan negara Indonesia atau bicara bahasa Indonesia. Bicara tentang Indonesia di forum dunia dan itu banyak negara juga melakukan paket teks yang sudah disiapkan kalau untuk pidato di forum seperti itu gitu. Nah, ya kan? Kalau untuk pidato jelas teksnya disiapkan, ya kan? Makanya ada bagian itu apa namanya? Sekretariat kepresidenan, apa itu lupa saya ya. Semakin kesini semakin banyak lupanya. Itu menyiapkan teks pidato, ya kan? Kemudian apa namanya itu? Kayak mau jumpa pers itu loh, press release. Nah, dan bukan hanya di kepresidenan saja, kementerian, jangankan kementerian ya, gubernur, bupati, itu ada bagian bikin teks pidato, bahkan tingkat kecamatan juga ada. Tapi faktanya kan Gibran di forum tersebut kan tidak hanya menggunakan bahasa Inggris pada saat pidato, tetapi juga komunikasi informal di luar acara resminya. Kan seperti itu, dan itu menggunakan bahasa Inggris tanpa teks. Dari sini kan sudah bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya bahwa Gibran ini benar-benar bisa bahasa Inggris. Walaupun sebetulnya menurut saya ya, kemampuan bahasa Inggris itu gak jadi tolok ukur kecerdasan manusia. Tapi kalian kok ngotot gitu loh, Gibran gak bisa bahasa Inggris dicaci maki. Setelah tahu jadi bisa bahasa Inggris tetap aja dicaci maki. Hahaha, lanjut. Iki cah loro iki asline asu apa celeng toh? Gibran di acara G20 lagi ngobrol kita ya. Berarti program ini kayaknya Jepang ya? Lu manggut-manggutnya arti mau kapan? Lagi pidato aja nggak mau ketinggalan sama jauh aja. Dari sebuah HP ini apa Google Translate itu rekam dulu. Persiapannya 2 bulan kayaknya itu latihan ya. Jadinya gitu kan. Iya. Dasar. Nyampe rumah apa sih dia ngomong nih? Ngerti gua. Ada yang tahu nggak mereka itu siapa? Tolong share video saya biar sampai ke mereka tuh. Saya pengen duel sama mereka di atas ring ya. Aku satu dimungsuh 2 orang itu nggak apa-apa kok.
Kalau Mas Gibran pidato pakai bahasa Inggris itu pasti si Roy Suryo yang ahli idilmatika itu akan mengatakan bahwa Mas Gibran itu pakai mikrofon double, yang satu ditaruh di sini buat kasih tahu bicara apa, lalu Gibran menirukan gitu ya. Sekarang ada bener nih si sales panci. Katanya waktu ditanya dia punya apa, katanya dia bisa masak dan punya ijazah asli. Kalau lo pikir ijazah Mas Gibran palsu, kalau lo menuduh ijazah Mas Gibran palsu, ya lo harus punya buktinya yang asli. Karena menuduh harus punya bukti apa yang dituduhkan, blok goblok asu. Halawang junjunganmu aja yang katanya pakar idilmatika itu, Roy Suryo itu, waktu sidak ke Australia yang mau ke kampusnya Gibran, tapi ternyata sampai di sana salah kampus. Pakar kok iso salah kampus, ya uteke nang endi ngono. Disitu kalian bilang saat Gibran itu berbicara dengan Perdana Menteri Jepang, kata kalian Gibran itu juga dibantu pakai mikrofon yang ditaruh di sini. Asu. Itu coba deh tuh junjunganmu itu yang katanya lulusan Universitas Yamaguchi yang ada di Jepang tuh. Sik das-dasane kaya pucukan peliwis apa kuwi. Resmon Sanipar kuwi. Nah, takoki iku. Bener ora iku? Bahasane Mas Gibran sama Perdana Menteri Jepang itu, paling kalau dibilang kayak gitu si Rizwan juga pasti cuman bilang benar karena dia sendiri nggak bisa bahasa Jepang. Padahal ngakunya lulusan Yamaguchi, kan asu. Glogok. Iya. Sebelumnya saya memohon maaf ya teman-teman ya atas kata-kata mutiara yang baru saja muncul dari muncungnya netizen barusan. Ya, saya tidak sependapat, saya tidak mendukung ya kata-kata mutiara yang kurang tidak berterima di masyarakat, melanggar etika, norma dan nilai-nilai yang berkembang ya, tetapi saya sependapat dengan isi yang disampaikannya ya, yang disampaikan oleh netizen barusan. Ngomong-ngomong, 2 orang di bagian depan tadi siapa sih? Soalnya itu beberapa kali ya saya ngelihat video atau konten yang dia buat ya, yang mereka berdua buat ya, atau yang konten yang dibuat mereka berdua gitu ya. Itu kok selalu menyudutkan Gibran gitu loh. Gibran diketawain ketika datang ke acara mancing. Lah emang kenapa gitu loh. Lah sekarang juga diketawain gitu loh ketika berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang ya, sama Presiden Turki ya. Lah kok diketawain, lah lu sendiri sekarang jadi apa? Aduh, lanjut. Sampai kapan kita melawan dia? Saya kehabisan. Kenapa Pak Didu susah ya? Berat ya? Pelan-pelan ngomongnya, jangan gas-gas. Nanti darah tinggi naik, stroke. Darah tinggi naik, stroke, janganlah ya. Kok bisa bang? Dia kan orang jahat, bukan begitu. Karena kalau para pembenci Jokowi itu kebanyakan stroke ya, kita justru kesulitan mencari hiburan gratis. Jadi biarkanlah mereka diberi karunia usia panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Untuk apa? Agar menjadi hiburan bagi orang-orang yang waras. Lanjut. Gibran. Itu impeachable. Layak dimakzulkan. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya, jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Saya ini prediktor, ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sudah predictable. Abangda Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini. Beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok.
90% bermain uang, 90% hancur. Hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak Dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan, itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan, tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Saya masih punya utang 5 S3. Nah, berarti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdan Syah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Bukunya sudah kami launching, namanya Gibran's Black Paper. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Itu yang ditakuti oleh begundal-begundalnya. Itu yang ditakuti. Kenapa? Karena dengan Gibran's Black Paper, Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Ngamuk aja ini orang, udah jadi tersangka, ya. Sebentar lagi jadi terdakwa. Ngamuk aja. Udah jelas ditinggalin oleh banyak lawyer, oleh banyak pendukungnya. Ngamuk aja. Yang katanya Gibran layak dimakzulkan. Gini aja, ya Dokter Mangkrak, kau saat ini tuh, ya, sedang menjadi tersangka kasus isu ijazah palsu, ya, pencemaran nama baik. Mending kau fokus gimana caranya kau menghadapi persoalan itu, ya. Kau mencari bukti, ya gimana caranya apa yang kau tuduhkan selama ini itu benar, agar kau tidak meringkuk di balik jeruji besi. Nggak usah kau ngurusin Gibran yang katanya layak dimakzulkan. Kau yang layak ditersangkakan dan dipenjarakan. Paham nggak? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam video ini ada kata-kata yang keliru, salah, tidak enak didengar, atau ya kasar dan lain sebagainya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Berjumpa lagi dengan saya di konten-konten berikutnya. Salam NKRI.